Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, sehat. alhamdulillah luar biasa. Semangat. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Nah, ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Baiklah anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan membaca doa. Ibu minta pada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke, silakan kepada anak ibu Sri Diana. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak ibu. Sekarang ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak ibu ya. Siapa yang hadir nanti tunjuk tangan. Dan Ananda Agus Setiawan, Hadir, Bu. Ananda Rosnita, Hadir, Bu. Ananda Desi Yulia. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak ibu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ibu minta kepada anak-anak ibu seluruhnya untuk berdiri ya. Supaya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama. Ayo yang lain. Air Di sana aku berdiri. Kenalah aku berdiri dari padu ibu Indonesia bangsa dan tanah air dari kita bersatu Indonesia bersatu. idolaku Hiduplah negeri bangsaku, rakyatku semuanya, jiwanya Indonesia Raya. Biasanya Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak ibu. Ya. Anak-anak ibu lebih semangat lagi. Kita mulai dulu pembelajaran ini dengan ice breaking ya. Ice breakingnya tentang P5. Oh iya, Bu. Silakan anak-anak ibu nanti lihat ke layar yang ya, perhatikan dulu sekali langkah-langkahnya. Nanti baru kita mencobakannya ya. Nah, sekarang kita bersama-sama. Siap-siap ya. Tuh, kelima. Tuh. Project, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Oke, terima kasih. Apakah anak-anak ibu sekarang sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Udah, Bu. Silakan, Bu. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi bab 6 yaitu tentang hidup damai dalam kebersamaan. Nah, minggu sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita bab 7 yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Apakah kalian sudah mengetahui tentang kiamat? Sudah pernah kalian mendengarnya? Ya, Bu. Apa yang diketahui tentang hari kiamat? Hancur bumi seluruh dunia hancur, Bu. Bagus sekali, hancurnya seluruh dunia. Bagaimana kalian membayangkan suasana pada hari kiamat nanti? Coba kepada Ananda Agus Setiawan, bagaimana kira-kira bayangannya pada hari kiamat nanti? Ananda Agus Setiawan, bagaimana kira-kira bayangannya pada hari kiamat nanti? semua manusia tidak memikirkan siapa-siapa. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan diri. Iya, bagus sekali. Pada hari kiamat nanti, orang-orang tidak akan memikirkan nasib orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Jawaban yang bagus sekali ya. Kemudian, apa kira-kira amalan yang bisa kita lakukan di dunia ini sebagai persiapan? Ya, Bu. Coba. Seperti sholat, Bu, sedekah, puasa. Iya, bagus sekali. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah ya. Ini siapa yang bisa menjawabnya? Apa yang menurutmu akan terjadi jika setiap orang di dunia ini tidak mengingat hari akhir atau hari kiamat? Kira-kira bagaimana itu? Jika tidak ada orang yang ingat akan hari akhirat itu. Siapa yang bisa menjawab, Nak? Tunjuk tangan. Ya, Bu. Kira-kira kalau setiap orang tidak mengingat hari kiamat, apa yang akan terjadi? Berarti dia tidak melakukan perintah Allah. Iya, salah satunya jika orang tidak mengingat hari kiamat, dia tidak akan melakukan perintah Allah, tidak akan melakukan ibadah. Ya, jawaban-jawaban dari anak-anak ibu tadi sangat luar biasa ya. Betul. Jadi anak-anak ibu,
setelah kita mempelajari materi tentang kehidupan telah berhenti ini nantinya, diharapkan anak-anak ibu bisa yang pertama, coba dibaca Bu. Ya, Bu. Sri Andalia, dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan pekerjaan perjalanan. Yang ketiga, peristiwa hari akhir, peserta didik dapat menjelaskan makna tarjih. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya, Nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu diharapkan nantinya kepada anak-anak ibu dijelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, diharapkan nantinya anak-anak ibu dapat menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir. Dan yang ketiga, diharapkan kepada anak-anak ibu nantinya dapat menjelaskan makna tarjih. Ya, metode pembelajaran yang akan kita pakai hari ini yaitu kita akan menggunakan metode PBL. Adakah di antara anak-anak ibu yang sudah tahu apa itu PBL? Enggak, Bu. Ada. Jadi, metode PBL itu adalah suatu metode dalam pembelajaran yang berbasis masalah. Maksudnya, nanti kalian akan dihadapkan kepada masalah, kemudian kalian akan diinstruksikan untuk mencari solusinya. Dan juga kita akan menggunakan kombinasi metode Carlsort nanti ya. Ada yang tahu apa itu metode Carlsort? Ya juga ya, mungkin baru dengar. Jadi metode Carlsort itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan kartu. Kartu itu nanti berisi materi tentang pelajaran kita hari ini. Nanti ibu akan menyuruh anak ibu untuk menyusun kartu-kartu tersebut. Ditempelkan di karton, kemudian dipresentasikan ke depan ke kelompok ya. Nah, untuk lebih pahamnya anak-anak ibu tentang materi kita hari ini, silakan ditonton dulu video yang akan ibu tayangkan di layar ibu ini. Nah, itu tadi ya, itu adalah ilustrasi gambaran pada hari kiamat nanti. Coba, siapa yang bisa memberikan tanggapannya tentang video ilustrasi hari kiamat tadi? Tunjuk tangan. Semua bumi hancur, Bu. Iya, bagus sekali Ananda Desi. Semua bumi itu hancur. Seperti yang kita lihat di video tadi. Semua benda langit jatuh ke bawah ke bumi. Ya, semuanya bertumbur, hancur lebur semuanya. Baiklah. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita yaitu tentang makna iman kepada hari akhir. Sudah pernahkah anak-anak ibu mendengar kata iman kepada hari akhir? Sudah, Bu. Sudah. Apa itu arti iman kepada hari akhir? Bagus sekali Ananda Desi. Iman itu artinya ya Percaya, Bu. yakin bahwa hari akhir itu akan datang, cuman kita tidak ada yang tahu kapan datangnya. Nah, jadi iman kepada hari akhir itu, untuk lebih lengkapnya, artinya adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan berakhir suatu saat nanti. Dan semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir ini disebut juga dengan hari apa? Hari kiamat, Hari Bu. apa, Ibu? Hari kiamat. Yaitu Hari kiamat, hari pancuran. dan manusia memulai kehidupan baru. Di mana kehidupan baru kita anak-anak ibu? Di mana Ada kehidupan yang baru? Hari kiamat. ada, Bu. Ada di neraka. Iya, bagus sekali, di akhirat. Nah, ada di neraka. Jadi bagi orang nantinya yang lebih banyak amalan buruknya, ya tempat kembalinya adalah neraka ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selanjutnya yaitu dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat ini, yaitu terdapat di dalam salah satu hadis Nabi yang artinya, Ibu minta kepada Ananda Welda, coba dibaca arti dari hadis Nabi ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih, Bu. Iya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Apa maksudnya itu anak-anak ibu? Hendaklah berkata baik atau tidak diam katanya. Apa itu maksudnya? Gak boleh berkata kotor, Bu. Daripada berkata kotor, lebih baik Bagus diam. sekali. Sebaik mungkin kita harus berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik-baik, daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya, itu lebih baik diam. Daripada nanti kita berbicara yang tidak bermanfaat, akhirnya mendapat dosa. Dosa kita bertumpuk-tumpuk. Ya. Selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir itu ada tanda-tandanya. Salah satunya ada 3. Coba kepada anak ibu yang belum ada dari tadi terlibat di dalam pembelajaran kita. Metri belum membaca, Bu. Ananda Wela, Ya, Bu. Tanda-tanda beriman kepada hari akhir ada 3. Yang pertama, meyakini dunia Iya. ini tidak kekal, akan berakhir. Kemudian yang kedua, menyadari adanya kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, percaya adanya surga dan neraka sebagai tempat balasan amal manusia. Sudah, Bu? Bagus sekali. Terima kasih Ananda Wela. Tanda-tanda beriman kepada hari akhir itu yang pertama yaitu meyakini dunia ini tidak akan kekal. Semuanya akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Yang kedua yaitu menyadari adanya kehidupan setelah mati. Jadi hidup kita tidak berakhir di dunia saja. Masih ada kehidupan di akhirat nanti. Yang ketiga yaitu percaya adanya surga dan neraka sebagai tempat balasan amal manusia. Itu harus percaya kita bahwa surga dan neraka itu ada supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam berbuat di dunia ini. Ya. Selanjutnya yaitu tentang perjalanan kejadian hari akhir. Perjalanan menuju hari akhir itu terdiri dari beberapa tahapan anak-anak ibu. Ada anak-anak ibu yang udah pernah mendengar tahapan-tahapan menuju hari akhir itu? Coba tunjuk tangan siapa yang sudah tahu. Tahapan menuju hari akhir itu apa saja? Yang pertama, kecil. kiamat kecil, Bu. Yang Ya, kedua, apalagi? kiamat besar. Kiamat Bu. besar. Besar apalagi? Kemudian hari Ketiga, hari Ahad, kebangkitan atau Yaumul yaumul- Ma'ad. Yaumul Ba'ats. Yang keempat. Kemudian Yaumul Mahsyar. Kemudian Yaumul Zan. Jaza. Yaumul Iya. Jaza, Bu. Yaumul Hisab. Dan Yaumul Jaza, Bu. Iya sekali. Nah, perjalanan menuju hari akhir itu nanti ada tahapan-tahapannya. Secara garis besarnya ada 5. Yang pertama yaitu kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Seperti peristiwa kematian, bencana alam, Bencana kerusakan alam. kecil. Yang kedua yaitu kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Hancurnya seluruh alam beserta isinya, Bu. Hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Itu namanya kiamat besar. Yang ketiga yaitu hari kebangkitan Yaumul Ba'ats. Apa pula itu Yaumul Ba'ats? Bangkitkan kita dari kubur, Bu. Manusia dibangkit dari alam kubur, Bu. Dari Dibangkit. manusia pertama sampai manusia terakhir. Yang keempat yaitu hisab dan mizan. Apa itu Yaumul Hisab? Menghitung amal kita, Bu, yang kita lakukan di dunia. Sekali. Kalau Yaumul Mizan Hari Ditimbang, pentimbangan, Bu. Bu. Baik buruk kita. yang yaitu keputusan akhir. Apa maksudnya keputusan akhir itu? Orang yang banyak amalan baiknya selama di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang lebih banyak amalan jahatnya, amalan buruknya selama di dunia, maka dia akan mendapat balasan neraka. Jadi anak-anak ibu lebih mau masuk surga neraka kira-kira. Masuk Surga, surga, Bu. Bu. Nah, tentu Jangan saja kita terganggu. semuanya memilih masuk surga ya. Nah, dari tahapan hari akhir itu yaitu terdiri dari yang pertama Yaumul Kiamah. Kiamah. Apa itu Yaumul Kiamah? Yaitu Kiamat. artinya hari kiamat. Ya, yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats yang sudah kita pelajari tadi, yaitu hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Yang ketiga belum ada lagi kita pelajari tadi Yaumul Mahsyar. Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar Anda? Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar, Bu. Luar biasa sekali Ananda Agus Setiawan. Hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Udah kita pelajari tadi yaitu hari perhitungan amal manusia. Kemudian kita lanjutkan Yaumul Mizan, hari penimbangan amal manusia. Udah ada tadi kita pelajari. Yang keenam Yaumul Fas. Belum ada lagi tadi kita pelajari. Apa kira-kira Yaumul Fas itu? Hari pemisahan. Iya, bagus sekali. Hari pemisahan. Pemisahan apa maksudnya? Pemisahan ada nanti golongan yang lebih banyak amalan baiknya dan juga ada golongan yang lebih banyak amalan buruknya selama di dunia. Misalkan nanti ya. Dan yang terakhir yaitu Yaumul Jaza. Apa itu arti Yaumul Jaza? Itu Yaumul Balasan. Jaza. Bagus sekali. Hari pembalasan di mana setiap manusia akan menerima
balasan dari perbuatannya selama di dunia ini. Nah, yang terakhir kita masuk kepada makna tarji. Ananda sekalian sudah pernah mendengar tentang tarji? Sudah ada yang pernah? Belum? Belum ya? Belum, Bu. Baik. Nah, setelah mempelajari ini, sudah tahu ya apa itu makna tarji kalau ditanya orang nanti. Tarji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu roja'a, yang berarti kembali. Nah, dalam konteks ajaran Islam, tarji itu berarti ungkapan kesadaran bahwa semua makhluk hidup, khususnya kita manusia ini, nantinya akan kembali kepada Allah. Nah, ungkapan tarji ini sering diungkapkan dalam bentuk kalimat yang sering kita ucapkan kalau ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang mendapat musibah. Apa itu anak-anak ibu ungkapannya? Inna Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak ibu tahu enggak apa arti yang anak-anak ibu sampaikan tadi? Ada yang tahu artinya? Akan kembali kepada Allah, Bu. Bagus sekali. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Nah, kalimat ini sering kita baca ketika ada orang-orang yang mendapat musibah atau kita misalnya yang mendapat musibahnya. Dalil tentang tarji itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. 156, ibu minta kepada salah seorang dari anak ibu untuk membacakan ayatnya. Ini mungkin udah banyak yang hafal ayatnya ini ya. Ibu minta tolong kepada anak ibu Diana untuk membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 156. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih sekali. Ananda Sri Diana sudah membacanya dengan lancar dan suara merdu. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hikmah tarji. Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ungkapan tarji tadi? Yang pertama yaitu tentu saja dapat menumbuhkan kesabaran ya. Tarji membantu kita untuk lebih sabar menghadapi musibah karena seseorang yang membaca tarji berarti dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah izin dari siapa? Dari Allah, Bu. Dari Allah, Bu. Yang kedua, mengurangi rasa kesedihan yang berlebihan. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan saat kehilangan sesuatu yang kita cintai. Nah, dengan kalimat tarji ini, segala yang hilang akan kembali kepada Allah, akan membantu mengurangi rasa kesedihan kita. Yang ketiga yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dengan mengucapkan kalimat tarji ini, dapat memperkuat keyakinan bahwa kehidupan kita ini dalam kuasa Allah semuanya. Yang keempat yaitu meningkatkan kesiapan kita untuk akhirat nanti. Bersiap-siap kita untuk membawa bekal nanti apa kira-kira bekal kita selama di dunia. Selanjutnya yaitu kita lanjut kepada contoh praktik tarji dalam kehidupan. Contohnya tentu saja ketika seseorang mendapat musibah atau ketika kita mendapat musibah apa yang kita baca nak? Innalillahi wa Inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un serta kita mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi kira-kira Ananda Ibu sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya tentang materi pelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Untuk selanjutnya, kalau sudah paham, Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu Ananda Agus Setiawan, Rosnita, dan Yusdayanti. Kelompok 4 yaitu Ananda Sri Andalia dan Bella Septiana. Nah, Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk menunjuk salah satu perwakilan dari kelompoknya nanti sebagai ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depannya. Akan dilihat di layar tancap dan juga akan Ibu bagikan nanti lembar kerja diskusinya. Silakan didiskusikan. Sudah siap anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, baiklah. Kelompok 1, siapa ketua kelompoknya yang dipilih tadi? Sri Merda, Bu. Ananda Agus Setiawan. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya dari kelompok 1 ya. Tentang iman, Bu. Iya, ini ada. Kan udah Ibu bagikan LKPD-nya tadi. Di layar tancap juga ada kan? Ya, makna iman kepada hari akhir dari video yang sudah ditayangkan tadi merupakan bahwa pentingnya kita memiliki keimanan dan mempunyai banyak amalan-amalan supaya kita bisa selamat dari ancaman yaumil akhir.
Itu, Bu. Iya, luar biasa sekali. Yang nomor 2, mungkin dari kelompok 1, ada yang lain yang bisa menyampaikan hasil diskusinya yang nomor 2? Kelompok 4, Bu. Ya, kelompok 4 silakan. Yang nomor 2 kan, Bu? Ya, yang nomor 2. Tahapan-tahapan menuju hari akhir. Yaitu Ya. ada namanya kiamat kecil atau kiamat sugro. Setelah itu baru kiamat kubro Iya. atau kiamat besar. Kemudian ada namanya yaumul Iya. barzah, yaumul jaza, Ya. yaumul baas, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, dan sorga dan neraka. Udah, Bu? Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya, Kelompok 4 yang tadi, Bu. lanjut untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang nomor 3. Baik, Bu. Menjelaskan makna tarji dan hikmah dari tarji ya, Bu ya. Ya. Jadi kalimat tarji adalah ungkapan yang kita ucapkan ketika seorang muslim itu mendapat musibah atau mengalami sebuah kehilangan. Jadi ucapannya yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Begitu, Bu. Ya. Bagus sekali, luar biasa Nanda Desi. Kita lanjut yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan siapa perwakilan dari kelompoknya, Nak? Bu, Ya. mengapa perlu beriman kepada hari akhir, Bu? Ya, Nak. Ya, kalau kita tidak beriman, Bu, berarti tidak cukup rukun iman kita, Bu. Hari akhir itu pasti datang. Kita harus beriman, Bu. Sebagai orang Islam harus beriman kepada hari akhir, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Itulah tadi jawaban dan presentasi dari anak ibu sekalian ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas kelompok yang kedua yaitu ibu akan membagikan nanti kartu yaitu kartu tentang berisi potongan konsep-konsep pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu konsep tentang makna iman kepada hari akhir yang sudah ibu potong-potong akan ibu bagikan nanti kepada anak-anak ibu. Menyusun apa itu arti iman dan apa itu arti iman kepada hari akhir. Yang kedua yaitu menyusun kartu tentang perjalanan peristiwa hari akhir. Silakan disusun nanti ya. Ibu minta untuk berdiskusi kembali ya. Sudah, Nak? Sudah ya kartunya ya. Silakan kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan, Nak, hasil diskusinya? Bu, ini hasil kerja kelompok 4, Bu. Iya, bagus sekali. Sudah selesai ya. Kelompok 2 sudah? Bu, ini hasil kerja kelompok 2, Bu. Ya, bagus. Ini, Bu, kelompok 1, Bu. Kelompok 2 ya, Bu. Ya. Nah, Ibu minta dulu mempresentasikannya secara garis besar. Yang kelompok 1, apa itu arti iman? Iman artinya percaya atau yakin. Kalau Yang kedua. iman kepada hari akhir artinya kita yang percaya atau meyakini bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Terima kasih atas penampilan dari presentasi dari anak-anak Ibu tadi. Sepertinya anak-anak Ibu semuanya sudah paham dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini berisi tentang tugas individu yang akan anak-anak Ibu kerjakan. Ya, silakan ketua kelas diambil ke depan LKPD-nya dan silakan dikerjakannya. Sudah selesai, Nak? Ya, Bu, boleh dikumpul, Bu. Nah, dikumpulnya oleh satu orang saja ya, ketua kelas saja. Biar bentar ya, Ibu nilai dulu hasil kerja dari anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu boleh dulu membaca-baca materi yang sudah Ibu sampaikan tadi sebentar ya. Baik. Ibu sudah nilai hasil tugas dari anak-anak Ibu hari ini. Sepertinya hasilnya sangat memuaskan semuanya. Dan Ibu sangat merasa bangga sekali. Ternyata anak-anak Ibu semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Nah, untuk kesimpulannya pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama dulu. Apa tadi arti iman? Yaitu Saya Percaya. artinya bahwa hari akhirat akan terjadi hari kiamat. hari akhir itu akan datang. Ini akan hancur. Kemudian perjalanan menuju hari akhir tadi ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu kiamat, Kiamat kubro. Kemudian kiamat kubro. Kemudian Alam barzah. Kemudian yaumul jaza, yaumul mizan. yaumul mizan, baru surga dan neraka. Dan yaumul jaza, Iya. dan surga dan neraka. yang terakhir. Apa itu tadi arti tarji? Apanya berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi Wa inna ilaihi raji'un. Yang kita sesuatu ucapkan ketika kita mendapat musibah atau kehilangan. Baiklah anak-anak Ibu, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini.
Dan sebelum kita tutup, Ibu mau ingin tahu, Ibu mau bertanya pada anak-anak Ibu, mana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Bagaimana, Nak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu, tapi takut dengan hari kiamat. Ya, semoga anak-anak Ibu lebih menyenangkan lagi pada pembelajaran selanjutnya dan lebih semangat lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa.